Seorang tokoh itu mengatakan, sampaikan suara saya ini, Madura mana itu? Tidak setuju semua keluarga. Memakai nama Sakera, tapi postingan menantang sesama pribumi. Menurut situs pemberitaan, konon dipakai oleh Pak Sakera yang disebut Monteng. Di kampung saya itu disebut ujaran-ujaran yang tidak semestinya. Lah ini kenapa tampak ada pembiaran? Maka ketika sudah meledak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilan Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda di suasana yang hijau. Semoga hati kita juga jadi hijau. Artinya tenang selalu di balik persoalan-persoalan yang menimpa dunia. Dalam edisi kali ini, saudara-saudaraku sekalian, kami akan mengulas satu hal yang dipertanyakan berkenaan dengan apa yang dibawa oleh salah seorang dalam persoalan atau peristiwa yang terjadi di Pemalang belum lama ini, di mana terjadi gesekan antara PWILS dengan FPI dalam sebuah pengajian yang beberapa kali sudah kami ulas ya. Namun untuk edisi kali ini kami tidak mengulas secara spesifik kepada peristiwanya karena sudah banyak yang mengulas juga, dan dari pemberitaan yang kami baca sudah masuk dalam ranah yang bukan bagian kami. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apa yang dipertanyakan ini juga yang menjadi perdebatan di media sosial, bahkan dalam statement-statement satu sama lain yang ada dalam pemberitaan. Siapa sebenarnya yang membawa sajam dalam kegiatan itu? Tentu nanti untuk memastikan biarlah para penyelidik. Hanya saja dalam video yang beredar viral, termasuk kami juga sudah mendapatkan ketika beberapa waktu atau beberapa jam setelah peristiwa itu karena menyebar, yakni video yang berada dalam setting itu pada bagian atau pada kubunya FPI. Di situ ada seseorang, saya perlihatkan saja biar lebih mudah untuk mengidentifikasi. Ada seseorang yang dengan santai di balik persoalan yang terjadi membawa sebilah. Yang ditanyakan ini jenis apa? Jadi ini lebih kepada review senjata tradisional Indonesia. Yang kebetulan ya jelas kan dari sini kita perlihatkan ya. Nah, kalau dari bentuk yang ini, saudara-saudara sekalian, tampak sekali bahwa ini identik dengan celurit yang di kampung saya itu disebutnya celanong ya, celanong, tapi jarang sekali menggunakan celurit sejenis itu. Tetapi secara populer itu disebut monteng. Itu umum dipakai di daerah Pesuruan. Bahkan informasinya dari sejumlah pemberitaan, monteng, celurit jenis monteng itu konon katanya yang dipakai oleh Pak Sakera ketika beliau berjuang melawan Belanda. Jadi Pak Sakera itu berjuang untuk menegakkan keadilan di masa penjajahan Belanda. Pak Sakera bukan orang yang mendukung atau yang pro Belanda. Ini yang sedikit melebar. Kan ramai sekali ada istilah Laskar Sakera. Ini sudah ada peringatan dari seseorang atau seorang tokoh yang katanya adalah terah dari Sakera. Ini pernah kami ulas, saya perlihatkan. Nanti lengkapnya akan kami taruh di kolom deskripsi ya. Seperti tampak dalam layar yang saya terjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia, seorang tokoh itu mengatakan, sampaikan suara saya ini, Madura mana itu? Tidak setuju semua keluarga. Memakai nama Sakera, tapi postingan menantang sesama pribumi. Yang selebihnya tokoh dalam gambar ini mengatakan bahwa Sakera itu melawan Belanda, dan itu realitas ya.
Makam beliau berada di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara asal-usul Pak Sakera ini ada dua pendapat. Menurut sejarawan Madura, yakni Abah Doing, beliau berasal dari Tanah Merah Lao. Tanah Merah Lao itu masih dalam rangkum atau satu wilayah kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Nah, kembali lagi kepada persoalan senjata celurit tadi. Ini menarik, kalau biasanya kami mengulas keris ya sekali-kali mengulas senjata ya. Senjata tradisional yang dibawa oleh seseorang dalam peristiwa di Pemalang itu adalah identik sekali dengan jenis celurit, celanong atau munteng. Nah, ada juga yang menanyakan apa bedanya dengan celurit yang sangat viral beberapa waktu lalu ketika celurit naik panggung di atas pengajian. Kita sambil melihat videonya ya. Celurit-celurit ini dipakai untuk pegangan dalam acara nyanyi-nyanyi, nampaknya di atas panggung pengajian ya. Ini sebenarnya bagi warga Madura sesuatu yang tabu dan tidak pernah dilakukan sepanjang saya tahu. Belum pernah ada di atas panggung pengajian itu seseorang mengacung-acungkan celurit, apalagi banyak orang. Belum pernah, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tetapi kalau penggunaan celurit sedikit banyak saya tahu bahwa itu juga terbagi dua. Nah, terkait dengan celurit ini jenisnya, ini sebagian nampaknya kembang turi, sebagian lagi itu bulu ayam. Karena apabila dikerucutkan, dikristalkan, celurit terbagi dua. Yang satu tadi celanong. Yang celanong itu dalam identifikasi secara arkeologis dimungkinkan kelanjutan dari kudi. Jadi kalau bicara kudi ternyata tidak hanya Banyumas, sudah masa lampau ya. Sejak Candi Penataran dibuat itu sudah ada gambar yang identik sekali dengan kudi. Mohon koreksinya apabila ada tambahan data. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis yang tidak terlalu panjang tapi menganga. Ini pun dibagi dua, satu bentuknya seperti kembang turi, kembang toroy kata orang Madura. Satunya lagi itu seperti bulu ayam. Nah, yang bulu ayam ini pun banyak jenisnya, ada yang tipis, yang bisa dipakai, cara-cara membawanya itu sangat samar. Jadi secara umum celurit itu terbagi dua, ada yang celanong panjang tadi, itu pun terjadi dibagi dari beberapa jenis. Kemudian yang kedua, jenis yang menganga seperti bulan sabit, maka ada yang menyebutnya juga sabit, kemungkinan dari kata bulan sabit, itu pun terbagi secara umum dua, ada yang disebut kembang turi, ada yang disebut bulu ayam. Dan yang ada di panggung ceramah yang di daerah Sampang itu ya, daerah kami dulu ketika di lembaga pendidikan Ma'arif NU. Ya dulu di Ma'arif NU nggak ada orang bawa gitu. Itu jenisnya ada yang bulu ayam, ada yang kembang turi. Walaupun nanti ada jenis-jenis lain yang diidentikan dengan pembuatannya seperti jenis takabu. Takabu itu nama daerah yang kalau tidak salah masih satu kecamatan dengan daerah kami. Nah, itu diantara beberapa jenis celurit yang merupakan senjata tradisional yang mengalami perkembangan-perkembangan. Kemudian dalam pemakaian seperti yang saya katakan tadi itu juga berbeda-beda. Di daerah kami Bangkalan agak ke timur dan selatan, itu sangat tabu membawa celurit kemana pergi kita. Karena dianggap ketika orang membawa celurit itu sombong. Sementara di daerah agak utara, kami punya paman di daerah Bangkalan Utara yang pinggir laut, itu di sana kalau tidak membawa celurit itu malah dianggap sombong. Jadi kalau di daerah kami berjalan pengajian bawa celurit itu dianggap sombong, tapi di arah sana di tempat paman kami mengajar itu kalau tidak bawa celurit dianggap sombong. Kenapa? Karena sudah dianggap hebat, tanpa senjata hebat dia. Itu. Maka paman saya ketika ngajar di sana kebetulan guru agama, ketika mau tahlilan disuruh bawa celurit, dia kaget ternyata seperti itu. Ini tradisi di Madura saja berbeda-beda. Tapi itu dulu ya, sekarang nampaknya ketika sudah ada undang-undang yang diberlakukan berkaitan dengan pembawa senjata tajam itu sudah minim sekali, diminimalisir lah. Andai pun bawa mungkin sembunyi-sembunyi juga karena nanti bisa berurusan dengan aparat. Nah, itu para pemirsa sekalian jenis-jenis celurit. Jadi kalau kita melihat persoalan yang ada di Pemalang yang sampai hari ini menurut
analisa saya satu sama lain saling menyampaikan kebenarannya masing-masing dan kelemahan dari pihak lawan masing-masing. Biarlah nanti kepolisian yang menyelesaikan, dan kita doakan mereka yang menjadi korban siapapun dia semoga segera diberikan kesembuhan, dan ini harus juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, dari dua peristiwa ini setidaknya, walaupun peristiwa pembawaan senjata tajam itu tidak hanya kali ini ya, tidak hanya dua seperti yang tadi dalam gambar di Pemalang, satu lagi yang di Madura, tidak hanya itu. Kalau saya lihat ada juga penceramah yang ke panggung bawa pedang. Ini kan sudah lama sekali. Saya tidak yakin aparat tidak tahu, karena ada seorang penceramah muda bawa pedang tuh yang duduk di barisan atas panggung, saya perhatikan ada dari aparat, kok dibiarkan? Nah, ini selain persoalan penyalahgunaan pembawaan sajam ke acara pengajian, juga telah merusak dan memporak-porandakan budaya kita. Budaya celurit yang sangat lekat dengan Madura saja, seperti yang saya katakan tadi, ada macam-macam versi. Nah, ini sekarang sudah tidak jelas versinya. Dan mohon maaf sekali, apakah ini sengaja ada pembiaran dari pihak aparat? Ini terus terang mohon maaf kepada para aparat penegak hukum, terutama di daerah-daerah di mana acara-acara itu digelar ya. Apa ia tidak tahu itu viral? Ketika tahu, kenapa tidak ada teguran atau tindakan sehingga tidak lagi hal-hal seperti itu diulangi? Ini kan menjadi pertanyaan kita semua. Berbeda umumnya membawa celurit untuk kesenian, karena ada juga di Pamekasan, Pesumenep itu ada memang parade kesenian yang membawa celanong juga, ada juga yang membawa bulu ayam, tapi itu sifatnya adalah kesenian. Kalau yang panggung di beberapa tempat yang sangat viral, itu rata-rata panggung pengajian. Dan selain mengacung-acungkan senjata tajam, juga ada ujaran-ujaran yang tidak semestinya. Lah, ini kenapa tampak ada pembiaran? Maka ketika sudah meledak, kemudian jadi heboh. Ini akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan marilah tumbuhkan kesadaran. Untuk apa sih seperti itu? Apa tujuan hidup ini? Apa tujuan berbangsa dan bernegara? Dan sebagainya. Mohon maaf tiada maksud ngajari di dalam hal ini, sungguh menjadi keresahan kami sejak lama. Semoga bermanfaat, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.